Kita baca ya dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 tentang kisah penciptaan manusia sebagai berikut. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sedangkan kalau kita baca di ayat 19, yaitu ketika Allah menciptakan binatang, Allah tidak menghembuskan nafas hidup. Namun binatang-binatang tersebut juga menjadi makhluk yang hidup. Jadi meskipun sama-sama disebut makhluk yang hidup, namun manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Karena ada nafas hidup yang dihembuskan oleh Allah ke dalamnya yang membuatnya menjadi makhluk yang rohani. Dan inilah yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia itu spesial, saudara-saudaraku. Dalam kisah penciptaan yang pertama disebutkan bahwa dia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini untuk diketahui bersama ya, bahwa kisah penciptaan manusia itu ada dua. Paparan yang pertama ada di bab 1. Dan paparan yang kedua ada di bab 2. Lalu untuk manusialah ya, karya keselamatan itu dilangsungkan. Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia, bukan binatang. Dan kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan ini. Bagaimana? Dengan menjadi anak-anak keselamatan, artinya menjadi saksi-saksi akan keselamatan. Kepada siapa kita bersaksi? Ya kepada manusia di seluruh dunia, bukan kepada binatang. Karena keselamatan itu untuk manusia, bukan untuk binatang. Maka sedih sekali ya ketika ada orang Katolik yang lebih menyayangi peliharaannya daripada saudaranya sendiri yang sedang berkesusahan. Pak, saya pinjam uang dong untuk membawa istri saya ke dokter. Nah, istrinya sedang sakit. Lalu dia menjawab, waduh, sebenarnya saya ingin menolong, tetapi maaf ya Pak, kali ini saya belum bisa. Karena hari ini jadwalnya untuk membawa anjing saya ke salon. Budgetnya sudah pas. Mungkin next time.